Halo co-friends, jika menemukan soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah dengan menuliskan yang diketahui dalam soal terlebih dahulu. Dalam soal ini diketahui ada rangkaian listrik tertutup untuk 2 loop ya teman-teman. Kemudian diketahui GGL yang pertamanya 6 volt, GGL keduanya 9 volt, dan GGL ketiganya 12 volt. Jadi kita tuliskan dulu yang diketahui adalah rangkaian listriknya. Kemudian teman-teman diminta untuk menentukan yang pertama kuat arus yang melalui R1, R2, dan R3. Berarti kita tuliskan I1, I2, dan I3. Kemudian untuk poin B-nya beda potensial antara titik B dan C, kita tuliskan VBC. Untuk poin C-nya adalah beda potensial antara titik B dan D atau VBD, dan untuk poin D-nya daya pada hambatan R1 atau P1 ya, karena simbol dari daya itu P. Maka teman-teman bisa jawab soal ini dengan kita menggambarkan dulu arah loop dan arah arusnya seperti apa ya. Untuk loop 1, itu sebelah kiri kita anggap saja arahnya itu searah dengan jarum jam loopnya ya. Kemudian untuk loop 2 itu berlawanan arah jarum jam. Ini supaya memudahkan teman-teman dalam perhitungannya karena nanti kita pilihnya arah loopnya itu searah dengan arah arus listriknya. Maka karena searah, jadi arah arus listriknya seperti ini teman-teman. Kemudian kita simbolkan untuk di loop 1 I1, untuk di loop 2 I2, kemudian yang ke bawahnya itu adalah I3. Dan di sini teman-teman perhatikan untuk GGL itu ada garis pendek dan ada garis panjang. Garis panjang itu menunjukkan tanda positif, garis pendek itu negatif ya, maka seperti ini. Kemudian kita akan gunakan hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff itu dinyatakan dengan jumlah kuat arus yang masuk itu sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Jadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma itu menandakan jumlah ya teman-teman, I-nya itu kuat arus. Jadi I masuk berarti kuat arus yang masuk, I keluar kuat arus yang keluar ya, kuat arus listrik begitu. Kemudian teman-teman perhatikan yang masuk itu adalah arena ini, I1 dan I2. Kemudian keluarnya itu di I3. Jadi kita tuliskan I1 tambah I2 sama dengan I3, di mana I1-nya kuat arus listrik pertama, I2-nya kuat arus listrik kedua, I3-nya adalah kuat arus listrik ketiga. Yang keluar itu I3 ya. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian kita akan gunakan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff itu menyatakan bahwa jumlah GGL dan penurunan tegangan itu sama dengan 0. Maka kita tuliskan secara matematiknya sigma epsilon ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma epsilonnya adalah jumlah dari GGL-nya, sedangkan sigma IR-nya adalah penurunan tegangannya, I-nya kuat arus listrik, R-nya hambatan listriknya. Kita lihat ya teman-teman, kita analisis untuk loop 1 terlebih dahulu. Karena kita anggapnya arah loop sama dengan arah arus listrik, maka kita tuliskan, lihat di sini. Yang pertama kali bertemu di GGL yang pertama itu tanda negatif, maka tuliskan minus E1. Dan bertemu lagi di GGL yang kedua, itu garis panjang yang pertama kali bertemu, berarti plus ya. Jadi plus E2 ditambah dengan I1 kali R1 ditambah I3 kali R3. Jadi untuk E itu adalah GGL, sedangkan indeks 1 dan 2 itu berarti GGL yang pertama, GGL yang kedua, kemudian R itu hambatan listrik. Indeksnya itu hanya menyatakan keberapa gitu ya. Jadi R1 berarti hambatan listrik pertama, R3 hambatan listrik yang ketiga. Masukkan nilainya minus 6 ditambah 9 tambah 2 I1 ditambah 3 I3 sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan 3 tambah 2 I1 ditambah 3 I3 sama dengan 0. Jadi 2 I1 tambah 3 I3 sama dengan minus 3. Ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian kita akan analisis loop 2. Sama ya teman-teman, kita lihat yang pertama kali bertemu itu di GGL kedua itu adalah garis panjang. Maka tuliskan E2, kemudian bertemu di GGL ketiga itu garis pendek. Jadi minus E3 ditambah I2R2 ditambah I3R3. Masukkan nilainya 9 minus 12 ditambah 6 I2 ditambah 3 I3 sama dengan 0. Jadi minus 3 ditambah 6 I2 ditambah 3 I3 sama dengan 0. Maka 6 I2 tambah 3 I3 sama dengan 3. Ini adalah persamaan ketiga. Substitusikan persamaan 1 ke 2, maka tuliskan 2 I1 ditambah 3 dikali I1 ditambah I2 sama dengan minus 3. Hasilnya adalah 2I1 tambah 3I1 ditambah 3I2 sama dengan minus 3. Maka 5I1 ditambah 3I2 sama dengan minus 3. Ini adalah persamaan yang keempat. Kemudian kita akan substitusikan persamaan 1 ke 3 ya. Jadi 6I2 ditambah 3 dikali I1 ditambah I2 sama dengan 3. Maka hasilnya 6I2 ditambah 3I1 ditambah 3I2 sama dengan 3. Jadi 3I1 ditambah 9I2 sama dengan 3. Ini adalah persamaan kelima. Kemudian eliminasi persamaan 4 dan 5. Jadi kita kalikan 3 untuk yang di atas dan kalikan 1 untuk yang di bawah, maka hasilnya 15I1 ditambah 9I2 sama dengan minus 9. Kemudian 3I1 ditambah 9I2 sama dengan 3. Kita kurangkan ya teman-teman,
sehingga dapatkan hasil 12I1 sama dengan minus 12. Maka I1-nya sama dengan minus 12 dibagi 12 itu adalah minus 1 ampere. Tanda negatif ini hanya menyatakan bahwa arah loop yang kita buat itu tidak searah dengan arah arus listriknya. Begitu ya teman-teman. Jadi berlawanan arah. Tapi ini tidak menjadi masalah jika kita menyatakan nilainya. Jadi tuliskan I1 sama dengan 1 ampere. Tapi untuk menentukan I2 dan I3, kita gunakan nilai yang negatifnya ya, supaya dapat hasil yang betul. Maka untuk mencari I2 itu adalah kita masukkan ke persamaan 5 ya. Jadi 3 kali minus 1 ditambah 9I2 sama dengan 3. Maka minus 3 ditambah 9I2 sama dengan 3. Jadi 9I2 sama dengan 3 tambah 3. Maka hasilnya 9I2 sama dengan 6. Jadi I2-nya sama dengan 6/9. Kita sederhanakan menjadi 2/3 ampere begitu ya. Kemudian untuk I3-nya kita masukkan dari persamaan yang pertama. Jadi minus 1 ditambah 2/3 sama dengan I3 ya. Hasilnya adalah minus 3 ditambah 2 dibagi 3 sama dengan I3, maka I3-nya sama dengan minus 1/3 ampere. Artinya ini arah arus I3 itu berlawanan dengan arah loop yang kita buat. Di sini teman-teman perhatikan artinya ketika arah loopnya searah dengan arah arus yang kita buat, maka penurunan tegangannya tandanya positif. Sedangkan jika arah loop yang kita buat berlawanan arah dengan arah arusnya, maka penurunan tegangannya negatif ya. Kemudian untuk poin B, kita akan mengetahui beda potensial di antara titik B dan C, maka tuliskan VBC sama dengan sigma epsilon ditambah sigma I kali R. VBC-nya beda potensial di titik B dan C ya. Kita tuliskan VBC sama dengan E2 ditambah I3 kali R3. VBC itu yang di tengah ya teman-teman, maka yang dilaluinya itu adalah I3 dan R3 kemudian E2 begitu. Maka tuliskan 9 ditambah I3-nya itu negatif ya, jadi minus 1/3 dikali 3. Hasilnya adalah 9 dikurangi 1, maka VBC-nya adalah 8 volt. Kemudian untuk VBD, karena arah arusnya itu berlawanan dengan arah loop yang kita buat, maka kita akan membalik arusnya ya teman-teman seperti ini. Kita tuliskan VBD sama dengan E3 ditambah I2 R2 karena yang dilaluinya adalah I2 dan R2 ya, karena kita membalik arah arusnya. Maka tandanya itu akan menjadi negatif arusnya. Jadi VBD sama dengan 12 ditambah minus 2/3 dikali 6. Hasilnya adalah VBD sama dengan 12 dikurangi 4 yaitu 8 volt. Kemudian untuk poin D itu adalah daya pada hambatan R1. Maka tuliskan P1 sama dengan I1 kuadrat dikali R1. P1-nya daya pada hambatan pertama, I1-nya kuat arus listrik pada hambatan yang pertama, dan R1-nya hambatan yang pertama ya, yaitu 2 ohm. Masukkan nilainya P1 sama dengan minus 1 kuadrat dikali 2. Hasilnya adalah 2 watt ya, karena 1 kali 2. Maka kita dapat kesimpulannya, jika kita menyatakannya dalam bentuk nilainya, maka tuliskan saja yang nilai positifnya ya. Jadi, kuat arus yang pertama itu 1 ampere, kuat arus yang kedua itu 2/3 ampere, kuat arus yang ketiga 1/3 ampere, kemudian beda potensial di titik B dan C itu adalah 8 volt, sama dengan beda potensial antara titik B dan D, yaitu 8 volt juga, dan daya pada hambatan R1-nya adalah 2 watt. Seperti itu ya teman-teman, semoga mudah dipahami, dan sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.